Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman Sarah. Ya, kita tahu bahwa Sarah adalah seorang wanita yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi Abraham ya, masuk di dalam rencana Allah menjadi bapa daripada segala bangsa. Awalnya Sarah bernama Sarai yang berarti putriku atau nyonyaku. Kemudian di Kejadian 17 ayat 15 kita tahu bahwa kemudian Tuhan mengubah nama Sarai ya menjadi Sarah yang artinya ibu bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sarah adalah seorang wanita yang cantik ya. Bahkan Abraham sempat merasa takut akan kecantikan daripada Sarah ya. Dan kita tahu bahwa melalui iman Sarah, dia memiliki peran yang sangat besar di dalam mendampingi suaminya yaitu Abraham untuk masuk menjadi bapa daripada segala bangsa ya. Sekalipun Sarah pernah membuat kesalahan di dalam perjalanan imannya, yaitu ketika dia meminta Abraham menghampiri Hagar budaknya ya, sehingga akhirnya mereka memiliki seorang anak yang bernama Ismail ya. Nah, keputusan ini akhirnya membuat Sarah sendiri ada di dalam dilema dan membuat konflik di dalam rumah tangganya. Kita akan baca di dalam Kejadian 21 ayat 10 sampai 12 ya, mungkin enggak usah kita baca semua ya. Kita baca yang ayat 10 dulu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Iskak. Hal ini sampai menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan Sarah meminta Abraham menghampiri Hagar ya, yang dia pikir pertama kali membawa solusi di dalam kehidupannya ternyata membawa masalah, yaitu membawa konflik di dalam rumah tangga mereka ya. Sehingga akhirnya Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa konflik Timur Tengah yang sampai saat ini masih berlangsung ya, itu akibat daripada kesalahan daripada Sarah ya. Mereka menganggap bahwa Ishak menurunkan bangsa Israel, kemudian Ismail yang menurunkan bangsa Arab. Nah, dan konflik itu sampai terjadi sampai saat ini. Sekalipun masalah sesungguhnya di Timur Tengah lebih terkait dengan batas wilayah nasionalisme dan geopolitik pasca Perang Dunia. Tetapi secara teologis banyak orang yang mengaitkannya dengan kesalahan daripada keputusan Sarah ini. Padahal Alkitab mengatakan ya waktu Abraham meninggal, Ishak dan Ismail bekerja sama dalam menguburkan daripada Abraham. Kita akan baca di Kejadian 25 ayat 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail ya waktu maksudnya Abraham meninggal ya, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron dan Johar. Orang Het itu, padang yang letaknya sebelah timur Mamre ya. Jadi dari Alkitab sendiri mengatakan bahwa saat Abraham meninggal, Ishak dan Ismail bisa bekerja sama di dalam menguburkan daripada Abraham ya. Jadi pernyataan di atas ya mengatakan bahwa secara teologis itu tadi adalah penyederhanaan teologis untuk menjelaskan konflik. Namun konflik sesungguhnya jauh lebih kompleks
dan berakar pada masalah politik, bukan semata-mata masalah keturunan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang iman Sarah. Karena perjalanan iman Sarah ini sangat memberkati kita. Kita boleh belajar daripada kehidupan dia supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita bisa keluar menjadi pahlawan iman di dalam keluarga kita, masyarakat maupun di dalam gereja kita atau dimanapun kita berada. Sarah adalah seorang wanita yang tangguh. Dia siap menghadapi tantangan. Imannya tidak tergoyahkan oleh badai. Tegas, kuat dalam menghadapi tantangan. Ini bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yaitu ketika Abraham dipanggil oleh Allah. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita melihat yang pertama, iman Sarah adalah iman yang tangguh, ya. Kita tahu dari ayat pertama tadi dijelaskan bahwa Tuhan berfirman kepada Abram. Jadi Tuhan tidak berfirman kepada Sarah, dan saya percaya Sarah mendengar janji Tuhan itu melalui Abram, ya. Abram yang menyampaikan kepada istrinya. Tetapi sekalipun Sarah tidak mendengar langsung dari Tuhan, tetapi Sarah antusias menyambut janji Tuhan. Imannya berkobar-kobar, dia semangat untuk mendampingi suaminya masuk di dalam rencana Tuhan. Hal ini bisa dibuktikan di Kejadian 12 ayat 5 tertulis bahwa Abram membawa Sarai istrinya. Ya. Sarai tidak berkata bahwa udah kamu pergi dulu, nanti kalau kamu sudah enak di sana, nanti saya nyusul. Enggak saudara, ataupun Sarah protes, aduh wong sudah enak-enak di Ur Kasdim ya, kenapa kita harus jadi pengembara ya, karena untuk masuk rencana Tuhan, di tempat yang belum ditentukan oleh Tuhan, Tuhan hanya mengatakan pergi ke tempat yang akan aku janjikan kepadamu, tetapi Sarah tidak ragu, dia tetap support suaminya, untuk suaminya bisa masuk di dalam rencana Allah. Ya. Sekalipun untuk itu dia harus meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya, pekerjaannya, bahkan kenyamanannya. Zona kenyamanan Sarah harus ditinggal. Tetapi Sarah tidak ragu-ragu untuk ikut berangkat mendampingi suaminya Abraham. Tekad Sarah adalah luar biasa, sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi dia percaya bahwa bersama Tuhan dia akan mampu melakukan semuanya. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan janjinya, akan menjadikan mereka sebagai bapa daripada segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan Sarah tidak hanya sampai di situ. Tantangan itu terjadi lagi, iman Sarah diuji, yaitu ketika terjadi kelaparan. Saat itu mereka harus mengungsi ke Mesir. Dan disinilah kejadian Abraham takut dengan kecantikan Sarah. Ya. Kalau kita baca Kejadian 12 ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, maksudnya Abraham, berkatalah Abraham kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Kemudian ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Dan ayat 13 dikatakan, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Inilah apa yang ditakutkan oleh Abraham akan kecantikan daripada istrinya. Sehingga takut kalau sampai nanti
Abraham dibunuh untuk mengambil Sarah dari anak Abraham adalah suami daripada Sarah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dipikirkan oleh Abraham, yaitu ketakutan Abraham, itu ternyata terjadi dan tergenapi ya. Dikatakan bahwa para punggawan Firaun memuji-muji kecantikan Sarah sehingga Sarah dibawa ke istana ya. Dan saat mereka sampai di istana, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Firaun memberikan hadiah yang banyak kepada Abraham karena dia mengingini Sarah untuk diambil sebagai istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan Sarah pada waktu itu ya. Dia sudah mengikuti kehendak daripada suaminya yang mengatakan bahwa dia adalah adiknya. Dan memang Abraham tidak berbohong saudara sebenarnya, karena mereka adalah adik sepupu ya. Jadi masih saudara juga, sepupu mereka. Tetapi itu kan status mereka yang lama. Status mereka yang sekarang adalah sebagai suami istri. Jadi bagaimanapun Abraham adalah menutupi status yang sekarang. Dan di dalam keadaan yang demikian, Sarah harus ditinggal di istana Firaun untuk dijadikan istri daripada Firaun. Sementara dia melihat suaminya dengan hadiah-hadiah yang banyak pergi meninggalkan istana Firaun. Bagaimana perasaan Sarah pada waktu itu saudara? Adakah dia merasa sedih, marah, kecewa dengan keputusan yang diambil oleh suaminya? Atau dia merasa bahagia karena dia sudah bisa menyelamatkan suaminya sehingga suaminya tidak dibunuh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak pernah menuliskan bagaimana perasaan Sarah pada waktu itu. Tetapi saya sangat-sangat percaya bahwa ketika tidak ada seorang pun yang mampu menolong dia, Sarah tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap tunduk dan taat kepada suaminya. Dia tidak teriak-teriak histeris atau protes atau bagaimana, tidak saudara. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhannya, bahwa Tuhannya tidak akan mengecewakannya. Tuhannya pasti menolong dia. Mengapa saya katakan demikian? Sarah tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena di Kejadian 12 ayat 17 dikatakan, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ya. Jadi di ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Kata Sarai, karena Sarai istri Abraham itu perlu kita garis bawahi. Artinya bahwa Tuhan menolong keluarga mereka karena iman Sarai, ya. Karena iman Sarai kepada Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Pengharapan iman Sarai tidak sia-sia dan Tuhan menolong Sarai dengan cara memberikan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Di sini kita belajar bahwa Sarai memiliki iman yang kuat. Sarai adalah orang yang bertanggung jawab dan Sarai bisa memberi dampak atas keluarga dan rumah tangganya. Oleh karena itu di Kejadian 12 ayat 18 dikatakan, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Kejadian 12 ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Dan ayat 20,
Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Luar biasa saudara, iman Sarai menyelamatkan rumah tangganya dan Sarai pun dilepas oleh Firaun. Semua karena Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya sehingga rumah tangga Abram dan Sarai menjadi utuh kembali. Dan mereka bisa lepas dari permasalahan itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita dalam kondisi terjepit, ketika kita tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita, adakah kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan? Adakah kita tetap berseru kepada Tuhan? Karena percayalah Bapak Ibu, iman kita tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu mendengar seru hati kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar memiliki iman seperti Sarah yang tidak takut dalam menghadapi tantangan. Sebesar apapun tantangan itu, percayalah bahwa Tuhan akan turun tangan tepat pada waktunya akan menolong saudara. Tetapi pertanyaannya saudara, mengapa Sarah yang imannya demikian kuat bersandar kepada Tuhan, dia bisa mengambil keputusan yang salah, yaitu memberikan Hagar budaknya kepada Abram. Ini disebabkan karena waktu saudara. Waktu membuat Sarah meresponi janji Tuhan dengan logikanya. Ya, 10 tahun Sarah menanti akan kehadiran seorang anak di dalam kehidupannya. Tetapi anak itu tidak kunjung datang. Bahkan sampai Sarah memasuki usia tua, dia sudah mengalami menopause di dalam kehidupannya. Dan secara logika, orang yang sudah menopause saudara, tidak mungkin bisa punya anak. Nah, dan dalam 10 tahun ini, Sarah tidak mengalami satu tantangan sehingga dia harus berperang, melatih imannya, percaya kepada Tuhan. Tidak saudara, semua berjalan baik-baik saja. Dan waktu membuat iman Sarah mulai lemah, mulai luntur saudara. Dia mulai memakai logikanya untuk menganalisa janji Tuhan. Dalam hal ini bukan berarti Sarah tidak percaya bahwa Abraham akan dipakai Tuhan menjadi bapa segala bangsa, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit atau pasir di laut. Tidak saudara, Sarah tetap percaya. Cuman persoalannya ketika dia menganalisa tentang janji Tuhan dan tentang dirinya sendiri, dia mulai ragu. Jangan-jangan janji Tuhan itu hanya buat Abraham. Janji Tuhan bukan melalui dia. Karena Tuhan hanya berfirman kepada Abraham. Jadi dia merasa bahwa janji untuk Abraham itu khusus untuk Abraham dan dia tidak termasuk di dalamnya. Dan dia kemudian menganalisa bahwa dia sebagai seorang wanita tidak boleh egois saudara. Ya, kalau Tuhan mau memakai Abraham sebagai bapa segala bangsa, maka dia akan memberikan seorang wanita di dalam kehidupan Abraham supaya Abraham bisa memiliki seorang anak ya. Kita baca di Kejadian 16 ayat 2 ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini adalah analisa daripada pemikiran daripada Sarai. Bahwa engkau tahu kan kalau aku tidak bisa punya anak. Ya, karena itu dia memberikan Hagar supaya janji Tuhan terpenuhi.
Kita tahu bahwa Sarah bukannya tidak percaya, tapi dia percaya. Buktinya apa, saudara? Ketika dia memberikan Abram kepada Hagar, dia percaya bahwa Abraham itu bisa punya anak. Kalau dia tahu Abram tidak bisa punya anak, pasti tidak akan diberikan kepada Hagar. Karena itu dia berikan kepada Hagar. Inilah pemikiran daripada Sarah, ya. Tapi sayang, apa yang dipikirkan Sarah sebagai solusi malah menjadi bom waktu bagi dirinya sendiri. Ya, kita baca Kejadian 16 ayat 4b sampai 5. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sarah berpikir dengan memberikan Hagar, solusi akan terselesaikan. Ada solusi, jadi janji Tuhan akan keturunan daripada Abraham akan terselesaikan. Tetapi rencana Tuhan, terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jangan pernah menalarisasi, ya, melogikakan, membuat kita seolah-olah menjadi nalar melalui pikiran kita. Ketika Hagar tahu bahwa dia hamil, ya, dia langsung memandang rendah nyonyanya. Dan disinilah Sarah mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Hagar yang dia angkat supaya bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menduga ternyata Hagar bisa menghina dia, Hagar bisa mencemooh dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan adalah sempurna. Kita manusia tidak bisa melogikakan, ya. Tapi seringkali kita sebagai manusia, otak kita ini, logika kita ini seringkali mengotak-ngatik sendiri janji Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Kita keluar daripada jalan Tuhan. Dan hukum tabur tuai di sini berlaku, ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7, ya. Karena Sarai menabur yang salah di dalam kehidupannya, maka dia menuai masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hati-hati di dalam perbuatan kita. Komunikasikan dengan Tuhan jika terjadi sesuatu di dalam kehidupanmu. Jangan ambil langkah sendiri, karena ketika kita menabur yang salah, kita akan menuai masalah, ya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Kesulitan mereka, ketidakpercayaan mereka, saat janji Tuhan tertutup oleh kabut logika, Allah mengulangi janjinya. Di Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Untuk kali ini Tuhan mengizinkan Sarah mendengar langsung janji Tuhan, ya, melalui utusan yang Tuhan kirim untuk menjumpai Abraham, ya. Dan Sarah mendengar secara langsung. Kita baca ayat 11, adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, ya, sudah menopause, ya. Dan ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang wanita yang sudah menopause, sudah mati haid, ketika mendengar janji itu kembali, dalam hati dia tertawa, saudara. Apalagi Abram juga sudah tua, dia sendiri kondisinya sudah menopause. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan janjinya. Janji Allah adalah ya dan amin. Dan kita tahu apa yang terjadi. Bagaimana
ketika hati seseorang terluka, ketika hati seseorang itu pahit, ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya, dia tidak mengalami satu terobosan dalam hidupnya. Rohnya tidak menyala-nyala, ekspresinya berbeda dengan Sarah ketika pertama kali mendengar janji Tuhan bahwa Abraham akan dipakai menjadi bapa segala bangsa. Ketika firman itu disampaikan, rohnya menyala-nyala saudara, sampai dia siap mendampingi suaminya harus keluar meninggalkan kampung halamannya untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tetapi saat ini ketika Sarah mendengar firman Tuhan, hatinya biasa saja saudara. Rohnya tidak menyala-nyala, malah dia tertawa. Mana mungkin hal itu terjadi? Bukankah aku sudah tua? Bukankah aku sudah menopause? Inilah saudara, makanya Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang pahit, memberikan ekspresi yang pahit. Sesuatu yang keluar dari hidupnya juga adalah sesuatu yang pahit. Tetapi hati yang gembira, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Ketika firman itu ditabur, maka rohnya akan menyala-nyala. Akan terjadi kehidupan. Firman itu menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupannya. Dan Tuhan katakan, jagalah hatimu. Kita harus menjaga hati kita saudara dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita mengalami pahit dan getir, tawar hati saudara. Kita bisa bayangkan kalau hati kita terluka, yaitu ada kepahitan, khawatir, takut, hati kita itu sepertinya ada kebocoran saudara. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, yaitu Roh Kudus dan firman yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, seharusnya hati kita itu menampung. Itu sesuatu yang ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika hati kita menampung di dalam kebenaran, maka firman itu akan bertumbuh untuk kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Dan tidak mustahil firman itu menjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika hati kita terluka, ada dosa di dalam kehidupan kita, ada rasa khawatir, ada rasa takut, maka sesuatu yang ilahi, anggur baru itu yang Tuhan masukkan di dalam hati kita akan bocor saudara, mengalir keluar sehingga akhirnya sesuatu yang ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan, tidak bisa menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita renungkan hidup kita. Adakah hati kita saat ini sedang terluka? Adakah hati kita saat ini sedang pahit? Kalau hati kita sedang kecewa, khawatir, takut, cepat bereskan di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Ketika hadirat Tuhan turun melawat saudara, maka hadirat Tuhan itu sanggup mengubah hati saudara. Dari rasa takut menjadi rasa gairah, penuh sukacita. Dari rasa pesimis menjadi rasa optimis ketika urapan Tuhan itu turun dan menjamah hati kita. Karena itu jangan biarkan hatimu terluka. Mari cepat datang kepada Tuhan. Hampiri hadirat Tuhan dan biarkan Tuhan mengubah hatimu. Tuhan menegur Sarah supaya dia kembali kepada imannya. Ya, kita baca Kejadian 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedang aku telah tua. Ayat 14, adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan tetap meneguhkan janjinya kepada Abram dan Sarah. Ya. Ayat 15, lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tuhan sempat menegur Sarah. Ya, mengapa engkau tertawa? Atau dengan kata lain, mengapa engkau tidak percaya akan janji Tuhan? Bahwa janji Tuhan akan digenapi. Dan melalui kejadian itu Sarah menjadi takut. Dan saya percaya
ketika itu imannya kembali dipulihkan untuk dia percaya akan janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan bisa tergenapi. Kejadian 21 ayat 2-3. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ishak artinya adalah tertawa. Kita tahu di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubah tertawa yang getir, yang pahit, yang kita lakukan di dalam kekecewaan kita, di dalam kesedihan kita. Tuhan sanggup mengubah menjadi tawa yang sesungguhnya, tawa yang penuh ucapan syukur, tawa yang membebaskan kita dari segala penderitaan. Sehingga di Kejadian 21 ayat 6 dikatakan, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah perjalanan daripada iman daripada Sarah. Mulai dari menggebu-gebu, semangat, antusias di dalam menerima janji Tuhan. Dia siap menghadapi segala tantangan. Sampai dia harus meninggalkan kampung halaman, dia diperistri oleh Firaun. Dia tidak takut karena imannya, keluarganya diselamatkan. Tapi waktu yang membuat Sarah imannya mulai luntur. Dan kemudian melogikakan, menalarisasi saudara daripada janji Tuhan. Itu adalah kesalahan daripada Sarah. Tapi kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang selalu menuntun dan membimbing anak-anaknya. Sehingga rencana Allah boleh terjadi di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu jadilah pahlawan iman di dalam rumah tanggamu, di gereja atau dimanapun engkau berada. Cari dan dengarkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Ya, kalau kita belum tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, teruslah bersekutu dengan Tuhan. Cari dan dengarkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, miliki iman yang tangguh, tidak tergoyahkan oleh badai. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jangan sampai kita menjadi prajurit yang cemen, saudara. Tapi kita mau menjadi pahlawan iman yang tangguh. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Komunikasikan dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan penjelasan. Tuhan selalu memberikan solusi dan arahan dalam hidup kita. Yang keempat, jangan responi janji Tuhan dengan logika. Ya, jadi janji Tuhan jangan diotak-atik dengan logika kita sendiri. Tetapi taat. Itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Setia dan taat. Yang kelima, jaga hati dalam kekudusan. Sehingga ketika Tuhan memberikan anggur baru di dalam kehidupan kita, anggur baru itu tidak tertumpah. Kita bisa masuk ke rencana Allah dan mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita.